Ada Al-Quran Al-Karim, petunjuk, ada juga Al-Furqan pembeda. Pertanyaan saya, arti dari Al-Quran yang sebenarnya itu apa Pak Ustadz? Dan inti dari ajaran Al-Quran ini sebenarnya jika disimplikasikan seperti apa? Dan Oke. setiap versi Al-Quran tersebut apakah terdapat perbedaan hikmah di dalamnya? Sebetulnya itu bukan versi Al-Quran, tapi atribut ya, sebutan terhadap kitab yang sama atau wahyu yang sama. Disebut sebagai Al-Quran saja artinya adalah bacaan. Al-Quran Al-Karim adalah bacaan yang mulia. Kemudian disebut sebagai Al-Furqan adalah bersifat pembeda. Jadi itu nama lain, alias saja dari sesuatu yang sama. Kenapa disebut sebagai Al-Furqan? Karena orang-orang yang membaca Al-Quran, memahami, kemudian mentadaburinya, dan melakukan atau mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dia akan beda, akan tampil beda. Akhlaknya berbeda, kejujurannya, keadilannya, keikhlasannya, dan segala macam. Bahkan keilmuannya akan beda. Sehingga Al-Quran pun disebut sebagai Al-Furqan. Disebut sebagai kitabim mubin, kitab yang nyata, tapi itu lebih kepada Lauh Mahfudz sebetulnya, kitabim mubin atau umul kitab itu lebih kepada Lauh Mahfudz. Ya, jadi Al-Quran yang dipertanyakan tadi itu bukan versinya, tetapi adalah alias, ya nama lain. Kayak malaikat Jibril disebut Ruhul Amin, disebut juga Ruhul Kudus, itu memberikan makna Ruhul Amin adalah roh yang bisa dipercaya, Ruhul Kudus adalah yang suci dan seterusnya. Satu. Yang kedua pertanyaannya tadi adalah sebetulnya isinya secara simpel itu apa Al-Quran gitu ya. Al-Quran ini berisi 6.236 ayat. Ya, jadi bukan 6.666 ayat, bukan, itu hoax. Yang benar adalah 6.236 ayat. Silakan nanti dijumlah mulai dari Al-Fatihah 7 ayat sampai di surat An-Nas. Itu ketemunya adalah 6.236 ayat. Isi yang paling banyak dari Al-Quran itu adalah ketauhidan tentang Allah. Kata Allah saja disebut lebih dari 2.800 kali di dalam Al-Quran. Ditambah lagi ayat-ayat yang menyebut Allah dengan kata ganti. Aku, dia, kami gitu ya. Atau yang maha pemurah, yang maha penyayang dengan asmaul husnanya. Jumlahnya itu separuh lebih dari isi Al-Quran itu bercerita tentang Allah. Allah maha besar, Allah maha meliputi, Allah maha kaya, Allah maha penyayang, maha pemurah, maha adil, maha segala macam itu. Allah satu, kemanapun kalian berhadapan dengan Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Separuh lebih dari isi Al-Quran adalah cerita atau informasi tentang Allah. Maka kenapa Islam ini disebut pondasinya adalah tauhid? Karena memang kalau kita lihat hierarki yang terbesar dari ajaran Al-Quran itu adalah tentang Allah sebagai Tuhan kita. Dan itu diajarkan kurikulumnya 12 tahun di periode Mekah. Belum ada perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, apalagi haji. Itu baru turun nanti menjelang hijrah ke Madinah, dan selebihnya ada di Madinah semua. Perintah puasa, apalagi perintah haji, itu Nabi cuma sekali menjalankan perintah haji itu. Jadi poin penting, pondasi dari Al-Quran isinya adalah ketauhidan. Kenalilah Allah, itu intinya. Nomor dua apa? Nomor dua adalah ilmu. Ayat-ayat kauniyah jumlahnya 800 lebih. Cerita tentang langit, langitnya ada satu atau yang tujuh, yang berlapis-lapis, tentang galaksi, tentang bintang, tentang matahari, tentang bumi, tentang hujan, tentang petir, tentang besi, tentang nyamuk, tentang lebah, wah segala macam sampai diri manusia dan seterusnya. Itu ada 800-an ayat. Kalau ditambah ilmu-ilmu yang lain itu lebih dari 1.000 ayat. Jadi yang kedua selain Allah itu adalah ilmu. Nah, bagaimana tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, haji? Ternyata hanya 150 ayat lebih. Kalau dikumpulkan, jadi perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, itu cuma 150-an ayat. Itu yang terkait dengan fikih. Yang selebihnya kemudian ada sejarah, ada ekonomi, ada politik gitu ya, dan sebagainya. Berarti sebetulnya pembelajaran utama Islam ini adalah mengenali Allah. Karena kalau tidak kenal Allah, sholatnya pasti salah. Terus ditanya, sholat duha supaya apa?
supaya banyak rezeki, Pak. Loh, bukan karena Allah, Pak, bukan supaya banyak rezeki. Puasanya supaya apa? Supaya ya lulus ujian, naik pangkat, atau supaya sehat. Itu kan sebenarnya cuma efek saja. Efek dari semuanya itu karena Allah semata, ya. Jadi ketika tauhidnya benar, maka ibadah-ibadahnya akan benar. Karena itu ini menjadi pondasi. Nomor dua, belajarlah ilmunya. Kalau nggak ngerti ilmunya, sholatnya pasti salah. Puasanya juga bisa salah-salah, nggak tambah sehat, tambah sakit dan sebagainya. Zakatnya juga salah, nanti hajinya. Semuanya salah. Karena itu setelah Allah adalah ilmu, barulah ibadah-ibadah mahdoh. Dan kemudian barulah muamalah yang lain-lain itu, perekonomian dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kurang lebih itulah ringkasan simpelnya, ya sederhananya terkait dengan isi Al-Quran.